Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Flutter Layout 1, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat membuat tampilan aplikasi mobile dengan aplikasi Flutter. Yang kedua, mahasiswa memahami struktur dari widget. Oke, yang selanjutnya adalah dasar teori. Pada praktikum ini, kita akan membuat aplikasi katalog tempat wisata dengan Flutter, serta dasar widget Flutter yang sering digunakan untuk membuat aplikasi mobile dengan bantuan Flutter antara lain. Yang pertama adalah widget container. Widget container adalah sesuai dengan nama yang diberikan, berfungsi untuk membungkus atau sebagai tempat dari child dari berbagai tipe, dan dapat diberikan suatu nilai feature seperti padding, decorations, color, alignment, transform, dan lain-lain. Kontainer selayaknya sebuah kotak kosong yang tidak memiliki batasan untuk menampung widget-widget di dalamnya. Dan kontainer akan menyesuaikan size height dengan child yang terkandung dalam kontainer tersebut. Selanjutnya, ada widget wrap. Widget wrap merupakan widget yang digunakan untuk memberikan children atau widget yang terdapat dalam widget ini dapat disusun ke bawah atau menyamping. Bila mana susunan widget tersebut telah menyentuh batas akhir dari parent widget atau widget di atas dari widget wrap ini, hal ini akan dapat memberikan tampilan yang rapi pada aplikasi Anda sehingga tidak ada widget yang akan melebihi dari batasan width yang diberikan oleh parent widget. Selanjutnya ada widget row. Widget row merupakan widget yang sering digunakan untuk mengurutkan children widget yang terdapat di dalamnya dalam bentuk berbaris dari atas ke bawah sesuai dengan order atau susunan dari children tersebut. Widget ini berguna untuk menampilkan banyak data banyak seperti daftar teman di kontak handphone kamu, menampilkan daftar belanja, menampilkan widget daftar barang pada toko kamu, dan sebagainya. Tetapi, widget ini akan rawan dengan kelebihan bit dari yang ditentukan. Maka dari itu, widget ini disarankan untuk ditambahkan scroll view. Selanjutnya ada widget column. Widget column merupakan widget yang memiliki kesamaan dengan widget row tapi hanya menyusunnya ke samping, yang disesuaikan dengan susunan dari widget children yang terdapat di dalamnya. Widget ini berguna untuk menampilkan tampilan menyamping seperti kategori yang sering digunakan oleh programmer untuk membangun UI atau user interface. Dan selanjutnya ada widget flag. Widget atau widget flag memberikanmu kemudahan untuk mengatur children untuk digunakan secara horizontal maupun vertikal. Hal ini digunakan untuk menghindari dari penggunaan row dan kolom yang terlalu banyak. Selanjutnya ada widget scaffold. Widget scaffold ini berguna untuk memberikan tema material yang menjadi dasar dari tampilan Android pada waktu artikel ini dibuat. Scaffold ini atau scaffold biasa diletakkan pada awal dari builder state. Hal ini ditujukan untuk children atau widget yang terletak dalam widget dari scaffold ini mendapatkan material desain dari scaffold. Hal ini lebih mudah dibanding untuk mengimplementasikan satu persatu dalam setiap widget yang diperlukan. Selanjutnya ada widget stack. Widget stack digunakan untuk memberikan kebebasan dan kemudahan terhadap programmer untuk mengatur tata letak dari children widget yang terdapat dalam widget stack. Hal ini karena widget stack dapat bekerja dengan menumpuk segala widget ke dalam area yang termasuk dari widget stack tersebut. Urutan belakang hingga ke depan disesuaikan dari urutan widget dari atas hingga bawah. Untuk mengatur di mana letak dari position widget, children dapat digunakan suatu widget berupa widget position. Selanjutnya adalah widget expanded row. Widget expanded row merupakan widget yang diperuntukkan untuk menentukan suatu area yang ditempati oleh widget sehingga keseluruhan tempat yang kosong, selama tempat itu masih tersedia diisi oleh widget ini. Selanjutnya adalah widget fleksibel. Widget fleksibel dapat memberikan suatu area yang luas untuk widget child. Tidak seperti expanded, widget ini tidak membutuhkan child untuk mengisi tempat yang tersedia. Selanjutnya ada widget fractional size box.
Fractional size box merupakan widget yang memberikan kemudahan untuk pengembang aplikasi atau developer dalam memberikan suatu aspek ratio size dari total keseluruhan total size. Selanjutnya kita lanjut untuk praktikum. Untuk percobaan pertama ini kita belajar untuk menampilkan sebuah kalimat dalam web yang telah kita buat. Oke, untuk percobaan pertama, di sini kita mencoba untuk menampilkan sebuah teks, judul teks Submarine Monument dengan program tersebut itu bertujuan untuk membuat sebuah widget untuk tahap pertama, yaitu menghasilkan tulisan Surabaya Submarine Monument yang telah diatur oleh marginnya dengan page insert on the top 16.0, marginnya itu di dalam kontainer. Kemudian untuk membuat teks berada di tengah, kita menggunakan teks alignment center. Nah, kemudian untuk mengatur tampilan font tampak besar dan bold, kita menggunakan
font white bold, font size 30.0. Nah, kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yakni kita belajar untuk menambahkan deskripsi atau sebuah paragraf dalam web yang telah kita buat, dan juga belajar untuk menambahkan icon dalam web yang telah kita buat. Pada percobaan sebelumnya, kita sudah membuat tampilan dengan sebuah judul yang berada di atas halaman dengan style yang sudah kita ubah. Nah, pada percobaan kedua kali ini, program yang ada di sini kita bertujuan untuk membuat widget untuk tahap kedua, menghasilkan tulisan Surabaya Submarine Monument beserta deskripsinya. Nah, untuk tulisan judul pada percobaan pertama, kemudian kita menambahkan kontainer lagi, lalu diisi dengan paddingnya. Nah, itu menggunakan edge inset all 16.0. Nah, dan untuk stylenya dari font deskripsi, kita tidak perlu menambahkan bold. Nah, dan untuk percobaan ketiga, di sini kita mencoba untuk membuat widget untuk menghasilkan tulisan Surabaya Monument beserta deskripsinya serta ikon kalender. Dan keterangan dari ikon tersebut untuk tulisan judul seperti pada percobaan pertama, untuk deskripsi seperti percobaan kedua, kemudian untuk kita menambahkan kontainer lagi sebelum kontainer milik deskripsi itu. Nah, lalu diisi dengan kolom yang di dalamnya ada children yang memuat icon yang bisa memanggil icon kalender, kemudian di bawahnya diberi teks. Nah, kemudian lanjut kita ke percobaan selanjutnya, yakni kita belajar untuk menampilkan sebuah gambar pada web yang telah kita buat. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yakni membuat sebuah file baru bernama detail_screen, yang mana nantinya ini diisi oleh kelas detail pack yang ada di main.dart. Tidak lupa, sebelumnya kita juga membuat folder bernama aset, yang mana aset ini berisikan gambar-gambar yang ingin kita tampilkan ke web yang telah kita buat ini nanti.
Oke, pada percobaan 4 ini kita mencoba untuk menambahkan gambar tempat wisata seperti berikut. Nah, untuk menampilkan tampilan tersebut, kita membutuhkan beberapa widget seperti image, container, kolom, dan teks. Nah, program tersebut menghasilkan tulisan Surabaya Submarine Monument beserta deskripsinya serta ikon kalender. Lalu keterangan dari ikon tersebut dan juga gambar yang bisa di-scroll ke kanan dan ke kiri untuk tulisan judul seperti pada percobaan pertama, untuk deskripsi seperti percobaan kedua, lalu untuk ikon ada pada percobaan ketiga. Nah, kemudian untuk menambahkan gambar, kita memerlukan tambahan di PubSpecs YAML, di mana di situ menambahkan asetnya. Kita menambahkan kontainer lagi di bawah, lalu kita memberikan ininya. Nah, untuk dapat menyekrol ke kanan dan ke kiri, kita menggunakan scroll direction axis horizontal. Kemudian pada children terdapat padding-padding yang di dalamnya ada kode untuk mengakses image yang diinginkan. Terdapat image network juga yang digunakan untuk mengakses image dari web, lalu pada image asetnya yang mengakses image dari folder pribadi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut untuk belajar mengubah font dalam web yang telah kita buat. Jadi nantinya kita akan mengubah font dalam web yang kita buat tersebut sesuai dengan Oke, pada percobaan kelima ini kita akan mencoba untuk mengubah font. Nah, untuk menampilkan tampilan fonts dalam apa ya? Dalam tampilan di situ kita perlu menambahkan folder font dalam PubSpecs YAML. Nah, untuk hasil dari codingan kelima itu menghasilkan tulisan Surabaya Submarine Monument beserta deskripsinya serta ikon kalender, lalu keterangan dari ikon tersebut dan juga gambar yang bisa di-scroll ke kanan dan ke kiri. Nah, untuk tulisan judul seperti pada percobaan pertama,
untuk deskripsi seperti percobaan kedua, lalu untuk icon ada pada percobaan ketiga. Kemudian untuk menambahkan gambar, kita memerlukan tambahan di spek YAML, di mana di situ menambahkan asetnya, kita menambahkan kontainer lagi di bawah, lalu kita berikan tingginya. Nah, untuk dapat menycroll ke kanan dan kiri, kita menggunakan scroll direction axis horizontal, kemudian pada children terdapat padding yang di dalamnya ada kode untuk memasukkan image yang diinginkan. Terdapat image network yang digunakan untuk mengakses image dari web. Lalu ada image asset yang mengakses image dari folder pribadi. Nah, kemudian untuk mengganti font, kita memerlukan tambahan di spek YAML, di mana di situ menambahkan fontnya, lalu pada kodenya di stylenya ditambahkan font family sesuai dengan yang dituliskan pada spek YAML-nya. Oke, untuk latihan kali ini kita diperintahkan untuk menambahkan informasi mengenai jam dan juga biaya untuk masuk ke tempat tersebut. Nah, untuk menambahkannya itu kita hanya perlu menelpon kolom yang di dalamnya itu berisi open everyday. Itu kita clone 2 kali. Kemudian di dalamnya itu ikonnya kita ganti menjadi watch letter outline. Kemudian teksnya juga kita ganti sesuai jamnya. Kemudian untuk icon uangnya itu kita menggunakan tag money. Kemudian untuk teksnya sendiri di sini dituliskan 10.000. Oke, selanjutnya di sini melakukan yaitu lakukan pada gambar di bawah deskripsi. Di sini kita lakukan panggilan child yaitu clip rect
yang mana ini dipanggil untuk melakukan pada gambar tersebut. Selanjutnya memanggil border radius sirkular, dan di dalamnya terdapat angka, yaitu untuk menentukan seberapa nilai lekukan tersebut. Untuk yang latihan tadi, ini jika menggunakan elemen itu tes diri. Jika menggunakan tes alam, maka ini akan memiliki jarak itu mengelilingi. Lalu ada tes diri. Ini akan posisi ikonnya itu akan semakin jauh, yang mana yang kiri akan terletak di ujung kiri, dan yang kanan akan terletak di kanan, di ujung kanan. Kita balikkan lagi ke ini supaya lebih bagus. Dan untuk yang di cross section elemen ini, jika kita atur ke start, ini berarti kalau cross di row berarti dia sifatnya itu vertikal. Jika kita start, maka dia akan terletak di atas, di ujung atas. Tidak ada bedanya jika kita letak di N juga, dia akan terletak di ujung bawah. Tidak akan ada bedanya karena ukuran dari kontainernya itu sudah disesuaikan dengan widget yang ada di dalamnya, sudah fix. Kita ganti dengan center, ini akan terletak di tengah-tengah, atau kalau di vertikal letaknya itu di titik 0.0. Jika stretch akan hilang karena dia itu akan stretching dari sifatnya itu yang vertikal. Lalu baseline, ini error karena jadi tidak ada gunanya jika kita letakkan cross section elemennya ini jika ukuran kontainernya itu fix. Namun jika ukurannya itu kita tentukan, misalnya height-nya itu 200, maka akan letak di atas kalau kita letak